penggerak angkatan ke-7 di sini akan mempraktikkan coaching supervisi akademik yang nantinya saya akan laksanakan dengan rekan sejawat saya. Silahkan diperkenalkan terlebih dahulu, Bu Ari. Terima kasih, selamat pagi. Nama saya Ari Destri, guru kuliner atau tata boga kelas 10. Ya, bagaimana kabarnya Bu Ari hari ini? Alhamdulillah baik ya. Di sini untuk persiapan besok ya, hari ini kira-kira tujuan Bu Ari hari ini bersama saya untuk apa, Bu? Seperti hari ini ya, Bu. Ya. Itu untuk sepertinya untuk peningkatan kualitas saya belajar. Mungkin berupa persiapan kita APP, kemudian APP yang masih juga. Soalnya ini saya juga agak berat masuk ke kurikulum merdeka ini, gitu. Saya untuk membuat APP maupun Wah, luar biasa sekali Bu Ari. Semoga hari ini nanti kita akan mempunyai dan kita bisa berbagi pengalaman bersama ya, supaya untuk mewujudkan suatu pembelajaran yang lebih baik sesuai dengan target yang kita kehendaki. Jadi untuk persiapan untuk besok Bu Ari, itu Bu Ari nanti akan mempraktekkan supervisi akademik di mata pelajaran apa? Mata pelajaran kalau di kurikulum merdeka itu kan masuk ke fase E ya, gitu. Nah itu kan setiap mata kayaknya itu harus masuk harus diajarkan di kelas 10. Nah itu yang di kelas 10 itu yang dasar sebenarnya. Nah ini termasuk ilmu gizi yang akan saya ajarkan besok, ada ilmu gizi. Itu mata pelajarannya ya. Mata pelajarannya yang berapa ya? Berarti itu masuk dalam dasar-dasar ya, kuliner. dasar-dasar kuliner. Kemudian yang include ke dalam ini kan sudah semester 2. Yang pertama itu yang dasar-dasar kuliner itu masuk yang kedua, ini masuk ke ilmu gizi. Ilmu gizi yang besok itu apa yang akan kita pelajari sebenarnya itu pas pratika. Luar biasa sekali. Itu berarti diperuntukkan untuk kelas 2, kelas 3 ataukah untuk kelasnya hanya kelas 10? Kalau untuk dasar itu di kelas 10 yang fase E. Oh, di fase E kelas 10 ya. Berarti ini terkait mata pelajaran ilmu gizi. Wah, sangat besar manfaatnya untuk dasar anak-anak untuk menuju ke tingkat selanjutnya. Kira-kira untuk apa Bu Ari? Kenapa kok kok ada mata pelajaran ilmu gizi diberikan di kelas 10 kok tidak kelas 2? Karena gini, kalau di kelas 10 itu yang dasarnya kan gitu Bu. Jadi nanti kalau di kelas 11 itu kan dia banyak prakteknya. Jadi untuk mendasari anak-anak harus tahu dulu ilmu gizi itu seperti apa, bahan-bahan yang mengandung gizi itu sebenarnya golongannya seperti apa, terus treatmentnya untuk mengolah bahan itu kan juga harus dipelajari pada ilmu gizi. Kalau vitamin C nggak boleh di larut dalam air dan sebagainya, itu kan harus tahu di yang dasar dulu. Wah, luar biasa sekali untuk program penataan program dari capaian tujuan pembelajaran Bu Ari. Baik Bu Ari, untuk besok ini kira-kira kompetensi apa yang nantinya akan dikembangkan oleh Bu Ari? Kompetensi maksudnya seperti apa? Ya, kompetensi dalam ketika besok Bu Ari saya supervisi itu nanti kira-kira di tahapan mana yang ingin dikembangkan dalam melaksanakan proses pembelajaran? Proses pembelajaran yang ini mulai dari awal sampai akhir ya. Mungkin itu semua Bu. Soalnya di kurikulum merdeka itu kan baru itu. Kemudian ada yang
yang mengarah ke diferensiasi dan menerapkan kesadaran sosial dan emosional. Berarti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, luar biasa. Berarti ini sudah mengacu pada kurikulum merdeka ya Bu Ari ya. Nah, luar biasa karena di situ Bu Ari sudah menerapkan PSE dan KSE. Jadi untuk strategi atau langkah yang digunakan untuk besok bagaimana dalam penerapannya ketika Bu Ari bisa saya seperti ini? Ya, jadi gini, untuk KSE sama apa kan kita juga dibuka KSE dan PSE. KSE dan KSE itu kan kita nanti terapkan di pas waktu pembuka. Nah, waktu pembuka mulai dari awal itu apa namanya, kita bertemu anak-anak dulu, terus membangun emosinya anak-anak. Kemudian kan ada ini jiwa untuk apa, cinta tanah air dulu. Nah, kemudian berdoa, kemudian kebersihan ini Bu, kebersihan kelas, kesiapan anak-anak, kemudian konsentrasi anak-anak. Nah, kemudian sama apa ya yang di sini yang KSE itu apa namanya, melihat emosi, siap apa enggak, Kesiapan siswa ya. jadi ditanya dulu, terus jadi biar nanti kelas itu bisa apa ya, anak-anak bisa berkonsentrasi dari awal, membangun konsentrasi dari awal, emosional dan apa itu tadi, kesadaran sosial dan sebagainya. Yang di awal ya, yang di awal. Kemudian masuk ke inti juga kita nanti ada di situ apa namanya, kolaborasi anak-anak menemukan ini sendiri. Jadi materi itu kita cuma mendorong sedikit, kemudian siswa mencari sendiri sesuai dengan ide dan gagasan. Terus nanti kan kita bentuk kelompok untuk membangun jiwa sosial Manajemen kerjasama, manajemen diri ya, nanti kita pengelolaan bentuk diri. kelompok. Nanti di dalam kelompok itu kan kita bagi Bu materinya, kita pakai industri learning kan. Nah, anak-anak mencari sendiri, terus kita nanti anak-anak harus presentasi. Nah, presentasi itu nanti sesuai dengan keinginan anak-anak sendiri, keinginan grupnya, kelompoknya sendiri. Itu nanti baik, kita tidak harus untuk kamu harus buat PPT, semuanya PPT enggak. Kalau dulu kan seperti itu Iya. Nah, kalau sekarang terserah anak-anak, kan merdeka kan. Iya. Mau buat PPT boleh, presentasi mau buat ini apa namanya, apa mind map, data konsep atau lain juga. Jadi sesuai dengan caranya anak sendiri. Luar biasa dari strateginya, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan menutup, dan semuanya sudah diintegrasikan di dalam PSE dan KSE ya. Oh, luar biasa, dan semoga ini anak-anak bisa menjalani suatu perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pembelajaran. Terus kira-kira Bu Ari, ini banyaknya permasalahan apa yang biasanya muncul ketika nanti Bu Ari sedang melakukan proses pembelajaran ini? Kira-kira apakah ada permasalahan atau bagaimana? Ada Bu? Itu pasti ada ya. Yang pertama permasalahannya kan itu kurikulum baru. Si guru sendiri kan sebelum begitu paham tentang ini. Nah, jadi mungkin dari awal ini masih bukan PD 100% untuk belajar itu, soalnya ini kan masih baru. Kemudian selain itu anak-anak juga kita merangkul kelas 1 itu kan dari SMP ya, kalian dari SMP ke SMA. Jadi kita itu harus membangun karakter yang baru. Kalau di SMP kan seperti itu. Nah, kalau ini kan menuju ke dewasa, kemudian yang dewasa, kemudian untuk kurikulumnya seperti itu. Jadi kita harus konsentrasinya anak mulai dari awal kita harus itu. Kemudian ada lagi ke administrasi juga. Kita kan juga masih gimana ya, masih mengembangkannya masih belum maksimal. Jadi semuanya tergantung dari administrasi ya yang akan dibuat oleh guru dalam di awal ketika melakukan proses
dari guru sendiri atau Terus untuk terkait model pembelajaran, apakah ada permasalahan atau bisa dilaksanakan anak-anak baru atau bisa menyesuaikan dengan model pembelajaran yang diberikan? berhubungan dengan hidup kita itu kan kita juga harus menyesuaikan dengan ini model pembelajaran yang kita nanti kalau di kelas 1 belum banyak project, cuman masih sudah ada project, cuman yang banyak kan jadi membentuk siswa mental dan karakter mengungkapkan sesuatu dan mencari sesuatu, kemudian diungkapkan ke depan audien atau teman-temannya seperti itu, kemudian nanti ada yang bertanya, ada yang menjawab, dan itu kan ada kolaborasi dengan siswa. Luar biasa sudah melakukan sesuai dengan pendekatan saintifik ya Bu Ani ya. Di sini sudah menggunakan berbagai model pembelajaran. Terus rencana strategi Bu Ari dalam mengatasi permasalahan yang muncul itu bagaimana? Yang pertama yang muncul yang dari gurunya ya, Ya dari guru ya, kalau siswa bagaimana? kalau dari gurunya yang pertama yang ini sekolah teman saya ini melihat panjenengan kemarin sudah praktek dan sebagainya, itu kan kita harus meniru yang ada di situ, hampir yang sesuai yang baru seperti KSP dan tadi. Nah di sini yang pertama kita memperbaiki dulu tentang kurikulum kita itu seperti apa. Caranya bagaimana menurut saya, kita kan baca-baca selain baca literatur, tanya-tanya ke psikolog jadi bertanya-tanya ke sekolah. Lain kemudian yang kita harapkan lagi ada pemantapan dari sekolah itu seharusnya ada apa namanya semacam diklat itu diklat atau workshop yang menghasilkan itu, jadi nanti kita mengajar itu aman. Mengajar itu sudah ada patokan kan itu sesuai dengan kemampuan sekolah masing-masing ya. Nah kemudian itu yang untuk guru ya tentang administrasi dan penyampaian. Kalau ke siswa itu sendiri yaitu untuk membangun emosi yang pertama biar anak itu bisa konsentrasi pada materi, dan materi yang kita sampaikan akan tercapai. Nah itu apa namanya didorong dengan RPP yang kita buat. Jadi kalau kita RPP-nya aja masih ribet, jadi nanti penyampaian karena kan masih bingung gitu. Administrasi sama Ternyata rencana strategi 2 hari dengan mengatasi masalah luar biasa, sudah memunculkan suatu ide-ide positif yang utamanya mengutamakan kolaborasi dari seluruh warga sekolah ya, dan sekolah senantiasa memfasilitasi ya para guru supaya bisa membuat administrasi pembelajaran yang sesuai dengan target atau capaian itu seperti itu. Dan untuk siswa sangat luar biasa sekali. Tadi saya lihat Bu Ari sudah menggunakan model pembelajaran yang bisa memberikan siswa supaya nyaman, anak bisa belajar dengan sesuai dengan kebutuhannya serta menyenangkan. Itu sudah sesuai dengan filosofi pemikiran Bapak Dirjen Penangkaran. Terus selanjutnya tindak lanjut Bu Ari dalam percakapan observasi kali ini, komitmen apa Bu Ari yang telah didapat dalam percakapan untuk tindak lanjut sesuai dari rumusan masalah tadi ya. Nanti kalau tadi kan ada, kalau yang dari guru otomatis kita harus memperbaiki. Kalau sama murid kita harus berhubungan dengan administrasi, terutama kalau guru kan alatnya RPP. Jadi mulai dari strategi kontennya, siapa RPP harus matang-matang, mulai dari CP. Setelah CP itu ATP yang harus benar-benar nanti kan memunculkan tujuan yang sudah mantap dan aman dipastikan ke siswa. Dan itu komitmen antara guru satu dengan guru yang lain yang ada kelas satu harus sama. Makanya dari itu kan kita harus menyamakan persepsi ya. Kemudian pada waktu proses pelaksanaan itu juga benar-benar dilaksanakan di RPP yang sudah kita lakukan.
kemudian harus kita mendapatkan produk yang kita hasilkan dengan anak yang berkonten, tidak hanya pintar dalam materi tapi juga memiliki apa, itu emosional, sosial, jiwa sosial, karakter. Luar biasa. Berarti ini tindak lanjutnya memang akan menghasilkan suatu output siswa yang benar-benar bagus ya, karena kita SMK kita harus menghasilkan suatu produk ya. Berarti ini yang namanya luar biasa Bu Ari, pembelajaran diferensiasi sudah memasukkan strategi konten, proses dan produk. Ya, ini juga masih berasa Terima kasih juga kita sudah berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Semoga nanti kedepannya kita bersama-sama memajukan sekolah, memajukan peserta didik kita supaya sekolah kita ini menjadi sekolah yang ramah anak, aman dan menyenangkan dan memenuhi standar dari sekolah Merdeka Belajar. Baik Bu Ari, demikian percakapan kita hari ini. Saya akhiri. Insya Allah tindak lanjutnya kita akan melihat besok. Saya mohon izin untuk mengadakan observasi di kelas bersama dengan Bu Ari. Diperbolehkan? Ya, terima kasih Bu Ari. Jadi minta ini saran dari sini juga ya. iya. Jadi terima kasih kesempatannya di sini, sangat bagus sekali manfaat yang kami dapatkan. Jadi demikian hasil wawancara kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga. Yang pengertian gizi kan udah ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang paling
Nah, sebelum kita masuki materinya tentang karbohidrat, ini kayaknya kok lemes. Kenapa kok lemes? Kenapa? Ada yang murung, coba ke Panji. Murung tak? Panji murung, kesu, atau lemes? Ciburi, semangat. Dan kita harus semangat. Kita kembali ke alam biar fresh ya. Kembali ke alam biar fresh. Coba ya. Pikirannya biar terbuka dari hari biar saya enak menyampaikan materi. Nah, kita apa namanya? Mindfulness. Ya, namanya lainnya sekarang mindfulness. Jadi nanti kalian fresh, kemudian pikiran-pikiran negatif dibuang, pikiran yang positif. Jadi nanti coba untuk dimasuki oleh materi. Oke, sekarang kita mulai. Kalian buka mata sebentar. Nanti kita dengarkan ada musik-musik. Jangan buka mata. Bayangkan ada di situ ada gemeritik suara. Difreskan, Brian difreskan. Pikirannya yang negatif dibuang. Dari senang indah. Positif, belajar. Lihat bola juga sambil hirup udara yang segar. Itu kan ada segar ya. Coba mata. Bayangkan kalian tidur di sungai, ada suara-suara segar, tapi jangan sampai kencur. Nah, sudah selesai. Fresh kan? Fresh kan? Fresh. Nah, kalau sudah fresh sedikit tidak tambah refreshing dong. Ya. Langsung aja ini untuk apa? Untuk meningkatkan daya ingat kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian visi. Kemudian ada pengelompokan visi. Nah, itu yang harus kalian ingat. Ada 3 pengelompokan visi. Sumber. Jadi kemarin ada visi, ada sumber, tenaga, sumber, sama energi atau tenaga, sama itu termasuk apa? Sumber atau jadi yang kita pelajari nanti yang pertama sumber energi atau sumber energi bukan tunggal ya, sumber energi atau tenaga yaitu karbohidrat. Selain karbohidrat apa yang masuk ke sumber protein? Ada protein. Baik, sekarang kita akan masuk ke karbohidrat. Sumber zat energi. Sebelum masuk ke karbohidrat nanti kalian akan kita bagi menjadi beberapa kelompok, tapi kita melihat dulu apa itu karbohidrat. Karbohidrat itu kok bisa apa namanya? Kok perlu bagi tubuh kita? Kemudian apa ada buktinya kalau karbohidrat itu di situ ada glukosa, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Silakan kalian pas waktu makan pagi itu pernah apa enggak mengunyah 1 sendok makanan? Makanan maksudnya beras yang sudah dimakan, sudah dimasak namanya apa? Nasi 1 sendok. Nasi itu yang kamu punya biasanya kan kira kan umumnya 33 kali ya. Nah,
aja, belum pakai sayur, belum pakai lauk, ibunya aja terus. Kemudian kan rasakan, terus sampai 33 kali rasanya seperti apa? Manis. Rasanya? Manis? Pahit? Legi? Sweet? Tidak. Karena apa? Mulanya dari pagi, kalau kita sudah pecah di dalam ulet ini kan ada pencernaan mekanik namanya ya, menggunakan gigi. Kemudian dibantu oleh kamu punya itu pakai apa? Gigi kan? Nah, gigi dibantu oleh enzim. Maka ini karbohidrat sudah dipecah oleh gigi, dibantu adanya enzim, maka dia akan berubah menjadi glukosa. Tadi itu apa rasanya sampai manis, dari gurih menjadi manis. Itu buktinya bahwa karbohidrat itu mengandung glukosa sebagai sumber energi. Paham ya? Nyantok, Fit? Nyantok? Kan enggak? Nyantok? Nah, tujuan kita untuk pelajaran hari ini apa? Tujuannya yang pertama, coba apa itu? Mendeskripsikan pengertian karbohidrat sebagai zat gizi sumber energi atau tenaga yang diperlukan tubuh dengan tepat dan benar. Itu yang pertama tujuan kita. Harus tahu pengertian apa? Karbohidrat. Yang kedua, Mendeskripsikan dan menyebutkan fungsi karbohidrat sebagai zat gizi sumber energi atau tenaga yang diperlukan tubuh dengan tepat dan benar. kan fungsi karbohidrat tepat dan benar. Yang ketiga, Mengklasifikasikan komponen karbohidrat untuk energi dengan tepat benar. jadi nanti ada klasifikasi karbohidrat ya. Kan kalian nanti berlari kemudian yang keempat menyediakan Sumber pendataan karbohidrat dengan tepat dan benar. Nah, kalau sudah tahu klasifikasinya, harus tahu sumber-sumber makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, setelah tujuan belajar kita selesai, maka kita akan memasuki apa namanya kegiatan yang harus kita pelajari hari ini. Kita ya. Nah, untuk pada pagi hari ini kita jangan tahu. Masuk hari ini kita nanti akan membentuk kelompok. Ya, kita akan membentuk kelompok. Ada 3 kelompok. Yang seperti biasa 3 kelompok ya. Kelompok biasa berarti yang kelompok 1 yang sebagai mana? Kelompok 1. Yang kalian bentuk kemarin. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2. Berarti kelompok 2 ini yang 2 ini masuk sini ya. Yang 3 masuk sini ya. Biar sama jumlahnya. Yang 1 2 3 masuk sini. Kelompok 2 sini ya. Kelompok 3 paling banyak soalnya nanti yang di polisakarida itu agak banyak. Apa? Nah, jadi sekarang dari modul yang sudah saya sampaikan kemarin di bawah kan di bawah kan? Ya, kemudian siapa yang lupa? Kalau lupa dilihat di HP kan sudah saya kirim, ada di yang kopi sama yang fotokopi ya. Jadi dilihat di situ di modul itu sudah ada materi-materi yang ada di situ. Kalian tidak cuma melihat materinya di modul, tapi dilihat pula kalau mau mencari di internet dulu. Kalau mau lihat buku-buku lain juga bisa, atau perhatikan dan sebagainya juga bisa ya. Nah, per kelompok itu nanti akan dibagi. Kemarin kan sudah kita singgung kalau karbohidrat itu menjadi 3 golongan ya kan? Nah, yang pertama monosakarida, yang kedua Disakarida, yang ketiga polisakarida. sesuai dengan molekul-molekulnya. Tingkat molekulnya. Tingkat molekulnya sedikit masuk ke mono, ada 1 molekul karbohidrat. Kalau yang ada yang 2 berarti masuk ke
Lebih dari 2 masuk ke polisakarida. Nah, kelompok 1 membahas tentang monosakarida, kelompok 2 polisakarida, kelompok 3 tentang kelompok 2 disakarida, kelompok 3 polisakarida. Nah, untuk kali ini kurikulum merdeka kalian bebas. Kurikulum merdeka kalian bebas menentukan apa nanti kalian yang akan hasil diskusi itu kalian sampaikan melalui PPT boleh, melalui Canva boleh, melalui PowerPoint atau bisa boleh, kemudian melalui mind map atau mapping juga bisa. Jadi nanti ada 3 kelompok itu beda-beda. Terserah kalian pilih ya. Misalkan untuk desa, kelompok 1 pakai apa? Kelompok sakarnya pakai apa nanti konsepnya? Pakai penyampaian depannya? PPT. Kelompok 2 pakai apa? Apa? Canva. Oke, kelompok 3 ini ya, 3 ini terakhir ya, menempel-nempel di sini. Apa yang harus kalian tulis di sini? Sesuai dengan tujuan kita yang pertama tadi apa? Pengertian dulu, kemudian yang kedua fungsinya, fungsi karbohidrat. Yang ketiga apa? Klasifikasi tadi. Berarti kalian langsung ke polisakarida. Kalau polisakarida langsung ke disakarida, kalau polisakarida langsung ke poli. Yang terakhir ditandai dengan bahan-bahan yang mengandung karbohidrat. Sekarang silakan dikerjakan sesuai dengan kelompok masing. Berduduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan dikondisikan. Yang ini agak ke sini. Ya, silakan.
Yang ketiga Polisakarida. sesuai dengan molekul-molekulnya. Untuk molekulnya. Tingkat molekulnya sedikit masuk ke mono. Ada satu molekul karbohidrat. Kalau yang ada yang dua berarti masuk ke disakarida. Kalau lebih dari dua masuk ke polisakarida. Nah, kelompok satu membahas tentang monosakarida. Kelompok dua polisakarida. Kelompok tiga tentang kelompok dua disakarida. Kelompok tiga polisakarida. Nah, untuk kali ini kurikulum merdeka kalian bebas. Kurikulum merdeka kalian bebas menentukan apa nanti kalian yang akan hasil diskusi itu kalian sampaikan melalui PPT boleh, melalui Canva boleh, melalui PowerPoint atau bisa boleh, kemudian melalui main atau mapping juga bisa. Jadi nanti ada tiga kelompok itu beda-beda. Terserah kalian pilih ya. Misalkan biasa kelompok satu pakai apa? Monosakarida pakai apa nanti konsepnya? Pakai penyampaian depannya. PPT. Kelompok dua. Kelompok dua pakai apa? 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 Oke, kelompok tiga. Ini ya, tiga ini terakhir ya. Menempel-nempel di sini. Apa yang harus kalian udah di sini? Sesuai dengan tujuan kita yang pertama. Tadi apa? Pembagian dulu. Kemudian yang kedua, fungsinya, fungsi karbohidrat. Yang ketiga, Klasifikasi ke apa? klasifikasi ke Klasifikasi tadi. Berarti kalian langsung ke polisakarida. Kalau polisakarida langsung ke disakarida, kalau polisakarida langsung ke poli. Yang terakhir ditandai dengan bahan-bahan yang mengandung karbohidrat. Sekarang silakan dikerjakan sesuai dengan kelompok masing. Berduduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan dikondisikan. Yang ini agak ke sini. Yang ketiga silakan ke awal. Ayo sudah. Oh ya berarti seperti ini nanti itu dikasih anu ya. Ini sudah. Cina Indo. Minggu tak lengen. Kemudian setelah pembahasan hasil jadi misalnya bahan makanan menjadi apa? Jadi harus tahu bahan makanan saja. Tambahkan nanti ya di PPT-nya ditambahkan bahannya apa, kemudian hasil jadi hasil olahnya tadi. Tambah lagi. Jadi dibagi
Silakan dimulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang monosakarida. Monosakarida dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama glukosa atau fruktosa atau gula anggur. Glukosa ini terdapat pada buah-buahan, sayuran, dan madu. Selanjutnya fruktosa atau lactose atau gula buah yang terdapat pada madu, sayuran, dan buah-buahan. Selanjutnya galaktosa terdapat pada susu yang memiliki pengertian yaitu komponen saccharosida yaitu lemak turunan yang terdapat di dalam otak dan jaringan syaraf. Dari presentasi dari kelompok saya ada yang ditanyakan mengenai monosakarida. Anak-anak yang bertanya ada apa? Banyak pengertian monosakarida secara singkat aja. Monosakarida adalah susunan molekul yang paling sederhana karena rasa manisnya monosakarida disebut sebagai gelas sederhana. Contohnya Contoh bahan makanan menurut pengelompokan monosakarida yang pertama yaitu glukosa. Glukosa terdapat pada buah-buahan, sayuran, madu, sirup jagung, dan molase atau tetes madu. Selanjutnya fruktosa terdapat pada buah-buahan dan sayuran, terutama pada madu yang memberikan rasa manis. Yang ketiga galaktosa terdapat pada susu. ya, terima kasih. Ada yang bisa menambahkan kalau yang lain? Ya. Berikutnya yang bertanya. Mengapa semua monosakarida tidak larut dalam air? Agak keras dan mengapa semua monosakarida mudah larut di dalam air? Mengapa? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa monosakarida merupakan zat berwarna putih yang mudah larut dalam air? Disebabkan oleh gugus-gugus maupun yang pola dengan struktur monosakarida. Gugus-gugus tersebut membentuk ikatan hidrogen dengan air sehingga dapat melarutkan monosakarida di dalam air. Cukup 2 pertanyaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita semua yang sudah jadi seperti itu ya, nanti kalian untuk selanjutnya boleh membuka box presentasi itu secara dewe bahasa Jawa nih. Kalau bahasa Indonesia nih terserah Anda, terserah kalian kelompoknya mau dibawa kemana.
Siapa tahu? Jumlahnya berapa? Tadi berarti total karbohidrat itu dibagi menjadi berapa? 3 ya kan? Nah, apa saja coba kelompok 2? Yang pertama Monosakarida. Kelompok 3 bisa setelah monosakarida apa? bisa Sakarida. Terus nah, ini di sini juga dibagi menjadi lagi ya. Yang monosakarida dibagi menjadi berapa? 3. Apa coba? Oke. Kemudian yang disakarida juga dibagi menjadi berapa? 3. Disakarida dibagi menjadi berapa? 3. Apa coba? Sukrosa. Glukosa, massa sama laktosa. Nah, kemudian polisakarida dibagi menjadi 4. Yang pertama, Sefari, glikogen, selulosa, ekstrim. serat atau selulosa. Oke. Nah, dari setiap itu karbohidrat itu yang dibagi menjadi sesuai dengan molekulnya tadi ya. Itu nanti ada sumber-sumbernya bahan makanan. Nah, tadi sumber-sumber bahan makanan di monosakarida tadi apa saja coba? Yang monosakarida terdapat pada apa? Sukrosa pada buah-buahan. Oke, terus sukrosa selain sukrosa apa? Mas? Laktosa terdapat pada apa? Gandum. Kemudian setelah laktosa apa? Laktosa. Laktosa terdapat pada susu. Yang disakarida itu terdapat pada apa coba? Sama ya, hampir sama dengan monosakarida. Cuma yang disakarida, polisakarida yang agak berbeda. Itu ada zat penting, kemudian selulose atau selulose apa? Nah, dari kesimpulan yang telah kita dapat tadi adalah salah satu sistem yang bisa menjelaskan kesimpulan secara keseluruhan. Katakan, ya, silakan dari Kesimpulan tentang materi hari ini adalah kita dapat mengetahui tentang kelompok utama karbohidrat yang dibagi menjadi 3, yaitu monosakarida dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Sedangkan disakarida dikelompokkan menjadi 3 yaitu sinasa, sektosa, dan laktosa. Sedangkan polisakarida dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu sefari, glikogen, glukosa atau serat, dan ada yang bisa membuat kesimpulan yang lain selain kata Dewi? Sudah hidup sama kata hidup. Ya, kalau sudah hidup berarti kalian sudah paham. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Kalau nanti saya akan kasih pertanyaan pada kalian, kalian mau jawab. Nah, sekarang untuk PR berarti pekerjaan yang harus dikerjakan di rumah. Nah, apa pekerjaan yang harus dikerjakan? Dari tiap-tiap apa namanya karbohidrat tadi, dari tiap kelompokan tadi kan ada bahan makanannya kan. Silakan kalian mencari satu atau lebih bahan makanan atau produk dari bahan makanan tersebut. Paham? Misalkan laktosa terdapat pada susu.
Untuk yang selanjutnya, Ibu Chandra tadi kan sudah di fase yang terakhir, yaitu hasil pendampingan dan praktisi supervisi praktek supervisi akademik yang nanti akan dilakukan dengan teman dengan Bu Ari. Nah, pada saat keterampilan coaching untuk supervisi akademik ini nantinya saya akan menilai panjenengan. Jadi ada beberapa prinsip coaching serta aspeknya yang kemarin pada saat kita ketemu bareng, kita sudah ngobrol bareng, sudah saya kasih tahu poin-poinnya di mana. Jadi nanti yang pertama mohon izin untuk menyampaikan rubriknya. Untuk prinsip coachingnya yang pertama adalah kemitraan. Itu nanti ada aspeknya, ada 2 Bu Chandra, yaitu tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat. Jadi panjenengan nanti menyampaikan tujuannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah tidak menggurui atau memberikan saran atau nasihat kepada rekan sejawat pada saat dimintai saran atau berbagi pengalaman. Jadi sebisa mungkin tidak ngejas atau tidak sekitar pun, jadi let it flow gitu yang ngalir. Kemudian yang kedua yaitu prinsip coaching proses kreatif. Di sini ada 3 aspek. Yang pertama adalah percakapan 2 arah dan rekan sejawat yang lebih banyak berbicara. Jadi 2 arah, rekan sejawatnya yang lebih banyak berbicara. Jangan hanya mancing dengan pertanyaan yang bersifat terbuka. Kemudian mendengarkan, mengulang atau merangkum perkataan rekan sejawat dan bertanya. Jadi pertanyaan panjenengan itu didasarkan dari jawaban-jawaban yang dilakukan oleh rekan sejawat panjenengan. Kemudian yang selanjutnya adalah pertanyaan yang digunakan itu merupakan pertanyaan yang menggali, berarti rekan sejawatnya yang lebih banyak berbicara. Jangan hanya mancing dengan pertanyaan yang bersifat terbuka. Kemudian mendengarkan, mengulang atau merangkum perkataan rekan sejawat dan bertanya. Jadi pertanyaan panjenengan itu didasarkan dari jawaban-jawaban yang dilakukan oleh rekan sejawat panjenengan. Kemudian yang selanjutnya adalah pertanyaan yang digunakan itu merupakan pertanyaan yang menggali, berarti sifatnya terbuka. Sebisa mungkin mengurangi pertanyaannya, jawabannya yes or no atau cuma iya dan tidak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip coaching memaksimalkan potensi. Di sini juga ada 3 aspek. Yang pertama adalah percakapan menghasilkan tindak lanjut secara konkret yang mungkin Bu Chandra juga sudah membuka rubriknya. Di situ ada RTL nih, rencana tindak lanjut, atau kalau nggak salah rencana pengembangan diri ya, RPD ya, seperti itu. Kemudian nanti ada tindak lanjut konkret berasal dari rekan sejawat. Jadi sebisa mungkin diajak sharing bareng. Biasanya kan kalau sejawat dan sevisi gitu kan lebih enak ya Bu Chandra. Kemudian yang selanjutnya adalah percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Mohon izin nanti saya akan tetap di sini untuk menilai panjenengan bagaimana proses keterampilan coaching untuk supervisi akademik. Monggo sekarang panjenengan memanggil rekan sejawat panjenengan untuk proses pasca observasi dari praktek supervisi akademik. Monggo Bu Chandra dipersilakan. Juga matur nuwun sangat. Saya juga mohon izin, saya memanggil rekan sejawat saya bahwasanya untuk melaksanakan praktik supervisi akademik. Baik, terima kasih Bu Ika. Saya akan memanggil rekan sejawat saya. Selamat pagi Bu Ari. Selamat pagi Bu Chandra. Ya. Gimana kabarnya hari ini Bu Ari? Alhamdulillah sehat, baik. Wah, Bu Ari hari ini terlihat berseri-seri. Sarapan. Iya, alhamdulillah. Terus Bu Ari datang ke saya ini bagaimana, apakah ada keterkaitan dengan kegiatan observasi kelas yang sudah Bu Ari lakukan? Apakah bagaimana? Ya Bu, ini yang kemarin itu kan kita sudah melaksanakan observasi. Oh iya, wah luar biasa Bu Ari. Kemudian berdasarkan apa ya yang telah jenengan contohkan waktu itu ya, pas waktu observasi jenengan itu saya pengen ini sekarang ini kan saya melaksanakan di kelas secara nyata. Nah, itu tujuannya hari ini Iya. untuk evaluasi atau menindaklanjuti kegiatan kemarin. Oh, wah luar biasa, penuh dengan semangat ya Bu Ari. Ya sangat. Untuk perkembangan murid-murid kita. Tergerak oleh panjenengan sebagai CGP. Oh iya, alhamdulillah luar biasa. Semoga dari yang
Bu Ari lakukan dari kita pada waktu pra, kemudian kemarin sudah melakukan observasi ya, yang utamanya kedua kegiatan ini bisa membawa dampak positif untuk Bu Ari dan kepada rekan-rekan semuanya, dan semoga bisa menginspirasi semuanya terkait perkembangan dari siswa. Iya. Kira-kira Bu Ari kemarin saya lihat sudah asik sekali dalam menjalankan observasi kelas yang dilaksanakan di kelas berapa Bu Ari kemarin? Kelas 10 kuliner B. Oh, kelas 10 kuliner B. Itu dengan mata pelajaran apa Bu Ari? Kemarin ilmu gizi. Ilmu gizi. Ya, berarti itu masuk dalam kurikulum Merdeka. Terus kemudian di sini apa yang sudah dilakukan Bu Ari saat observasi di kelas kemarin? Kemarin yang sudah saya laksanakan itu bukan meniru ya Bu Iya. Chandra kemarin, itu saya lihat yang model yang dilaksanakan Bu Chandra kemarin sebenarnya hampir mirip yang sudah saya lakukan, cuma ada strategi-strategi yang itu memang harus dilakukan di kelas gitu loh. Kemudian yang saya laksanakan kemarin ya mulai dari pembelajaran yang panjenengan paparan kemarin yang berdiferensi ya Bu Chandra. Berdiferensiasi ya. Kemudian yang kita masukkan ke dalam langkah-langkah pembelajaran yang dituangkan ke dalam RPP ya, mulai dari kegiatan pembuka inti sampai dengan penutup seperti yang menjadi contohkan yang kemarin, ya itu saya praktekkan, saya observasikan ke siswa yang kemarin gitu. Luar biasa sekali Bu Ari yang sudah dilakukan Bu Ari. Ini merupakan RPP yang sudah saya lihat dan pelajari, bahwasanya sudah lengkap sekali Bu Ari. Ini sudah menunjukkan suatu pembelajaran yang berdiferensiasi, apalagi di sini Bu Ari sudah menerapkan apa Bu Ari ini? Kesadaran diri. Iya, kesadaran diri, terus sampai dengan pengelolaan diri. ya pengelolaan diri. Berarti ini masuk dalam apa itu PSE ya? Ya, penerapan sosial emosional pada siswa. Waduh, luar biasa sekali Bu Ari, bahwasanya di sini Bu Ari sudah melaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah dijalankan sesuai dengan administrasi pembelajaran yang Bu Ari buat. Cuma ini Bu Chandra kemarin kan ada yang namanya saya masih belajar menerapkan hal yang baru seperti itu, sebenarnya sudah dilaksanakan, cuman ternyata kemarin itu pemantapannya nggak kurang gitu loh Bu Chandra. Nah pas waktu pelaksanaannya kemarin, ini yang saya mau konsultasikan pada bagian, pas waktu pelaksanaan kemarin ternyata belum sesuai dengan harapan yang saya minta gitu loh. Nah mulai dari kesiapan siswa, kemudian ini susahnya untuk mengajak konsentrasi siswa itu loh Bu. Sama yang namanya di produktif kan jamnya itu mesti ini di blok ya. Iya, di blok Ya, di blok itu biar nanti kalau ada proses praktek itu kan biar mudah. Iya. Nah saking lamanya, maksudnya kan ya prosesnya kan lama, ya 5 jam. Kalau di ilmu gizi kan 5 jam pelajaran. Pas waktu praktek kita pasti akan nambah gitu. Nah itu bagaimana caranya saya kemarin untuk menumbuhkan semangat semangat siswa biar tidak ugal-ugalan, terus tetap kreatif untuk mengikuti kegiatan yang saya sampaikan gitu. Terutamanya pas waktu teori Bu Chandra. Kalau pas waktu teori itu kan yaitu anak-anak kan kita sendiri kan kalau teori kan juga merasa itu penat, kurang semangat gitu. Jadi saya pengennya itu anak-anak itu kemarin itu kalau saya lihat itu belum 100% turun terjun ke itu gitu loh. Walaupun saya sudah untuk kelompok dan sebagainya. Luar biasa identifikasi yang sudah dilakukan dari Bu Ari ini, sehingga Bu Ari mampu merefleksi diri. Terus kira-kira nanti rencana yang bagaimana
yang Bu Ari lakukan supaya hal-hal seperti itu tadi yang diutarakan Bu Ari itu supaya tidak terjadi lagi di kelas yang akan datang. Jadi gini Bu, seperti yang Panjenengan paparkan kemarin kan kegiatan mulai dari apa namanya Bu, proses konten ya Bu, konten proses sampai dengan produk. Nah itu apa seharusnya yang akan datang harus saya lakukan dengan tepat. Maksudnya pemikirannya dari awal itu harus apa planning. Jadi apa ya namanya sudah terancang gitu Bu. Jadi terancang dengan baik pemikirannya, jadi penuangan pikiran membutuhkan waktu yang agak lama gitu loh. Jadi kemudian mulai dari pelaksanaannya itu prepare tentang pelaksanaan RPP, mulai dari nanti pas waktu pembelajaran ya Bu. Kalau waktu persiapan itu kan kita persiapan alat, persiapan apa itu namanya yang digunakan untuk presentasi kita, presentasi anak-anak. Persiapan alat untuk anak-anak presentasi gitu kan. Dan kemudian penuangan yang pengen saya tegaskan di situ nanti pas waktu membuka itu kan, membuka itu memang harus ini ya Bu, kayaknya ini ya nanti benar atau salah, harus ini benar-benar siswa itu harus di situ, harus diajak ke situ. Kemudian apa ya Bu, setelah konsentrasi kemudian yang kedua semangatnya itu loh Bu. Oh iya, Semangat ya, karena itu lamanya anak-anak dalam 5 jam harus bertemu dengan saya full gitu sampai 7 jam baru. Nah kemudian ini yang itu kan sudah ada masukkan ke dalam seperti mindfulness gitu, yang seperti Panjenengan contohkan yang kemarin. Mindfulness itu yang sudah saya lakukan kemarin. Nah, kemudian ada lagi yang salah, ada lagi bukan salah, kecelendet ya kalau tidak salah kemarin. Untuk menumbuhkan semangat itu dalam 5 jam itu kan anak-anak wis duduk, jaga, presentasi itu kan penat. Jadi Ya, semangatnya kan betul. berkurang Bu. Nah itu yang kurang, yang belum saya laksanakan seperti yang Panjenengan laksanakan kemarin dengan melaksanakan apa? Ice breaking ya Bu. Ice breaking, Nah, ice breaking ya, seperti itu. Nah itu luar biasa. soalnya apa? Ice breaking itu kan juga membutuhkan persiapan saya untuk yang mana dan sebagainya itu, jadi kemarin itu terlupakan. Makanya saya bingung gini, anak-anak apa ya yang harus saya sampaikan kok sebenarnya sudah aman hidup, sudah hidup kemarin dengan cara yang seperti itu, tapi ada kelupaan yang satu itu. Jadi biar anak-anak itu lebih bersemangat gitu loh, bersemangat dan lebih konsentrasi lagi seperti itu yang kemarin yang bisa saya observasi setelah saya di pelajaran dan diberikan Panjenengan kemarin waktu melaksanakan observasi juga. Waduh, luar biasa sekali Bu Ari tentang rencana aksi yang akan Bu Ari lakukan dari merefleksikan dari hasil observasi yang telah dilakukan. Terus kemudian kira-kira tantangan apa Bu Ari atau tanggung jawab yang bagaimana yang nantinya Bu Ari akan lakukan ke depannya, sehingga apa yang diutarakan Bu Ari tadi seperti apa tadi, seperti menumbuhkan semangat dan motivasi dengan ice breaking itu bisa terlaksana, kemudian bisa pengelolaan kelas itu lebih diaktifkan lagi. Itu bagaimana tanggung jawabnya Bu Ari atau komitmennya Bu Ari? Iya, yang pertama yaitu yang sudah saya bilang tadi, adanya persiapan, adanya proses, kemudian adanya yang mengharapkan produk anak yang kompeten, yang enak diajak mikir, maksudnya dalam bahasanya seperti itu. Nah saya akan persiapkan yaitu yang pertama juga yang kita tugas wajib kita membuat RPP yang sesuai dengan RPP yang berdiferensiasi, itu yang melibatkan KSE ya, dan PSE. KSE dan PSE yang itu. Jadi kalau misalkan memang itu kalau diterapkan memang benar-benar bagus untuk pengelolaan kelas tuh. Nah itu menerapkan itu juga. Kemudian
lebih mempersiapkan ini peralatan. Jadi saya harus belajar IT lagi Bu, soalnya kan harus mencari untuk break yang seperti apa, kreativitas untuk anak-anak itu usia itu apa, entah itu pijet-pijetan dan untuk menimbulkan itu seperti itu. Kemudian untuk pengelolaan kelas yang lebih menarik lagi seperti itu, menarik lagi yang akan harus saya persiapkan supaya menjadi nyaman sesuai kebutuhan Nuri. Berarti otomatis nanti Bu Ari komitmennya kalau dilihat kita tadi bercakap-cakap berarti tidak jauh dari tertib administrasi dalam mengadakan suatu penilaian atau mengevaluasi siswa gitu. Itu dengan apa Bu Ari yang bisa Bu Ari lakukan kalau Asesmen ya Bu? Iya, asesmen. Asesmen itu yang namanya setiap saat kita laksanakan kan mungkin ada 3 yang ada di asesmen Assessment as learning, for learning sama as learning. Nah, itu insya Allah sudah kita laksanakan. Kalau untuk yang off learning itu kan di akhir ini ya Bu, di akhir pembelajaran di ya. akhir pembelajaran. Itu kan sumatif ya. Ya, bisa. Kayak sumatif kayak gitu. Ya. Jadi kalau itu kan nanti ya persiapan sesuai dengan apa yang kita ajarkan, sesuai dengan tujuan yang kita ajarkan. Kemudian untuk for learning itu kan di antara as learning sama off learning. Jadi kayak ulangan harian nanti kalau belum ini dengan samakan kalau paper persepsi saya. Ulangan harian udah kita laksanakan. Nah, kemudian ada lagi ulangan UTS. Kalau di SMK 2 itu ada UTS. Oh, ada UTS ya. UTS itu serentak Bu Chandra, serentak. Jadi ada ulangan harian yang akan kita laksanakan. Misalkan ada beberapa pertemuan, nanti akan saya ulangan. Seharusnya kan per kade, kalau dulu kade ya. Di kurikulum merdeka, nah ini yang saya repot. Jadi ada beberapa pertemuan, nanti saya cut sendiri untuk ulangan. Nah, kemudian ada UTS, nanti akan serempak. Kemudian ada as learning, itu pas waktu pembelajaran berlangsung. Nah, itu yang harus saya persiapkan lagi. Kemarin itu kan anak-anak sekarang kan sudah santai pakai HP Android kan sudah aman. Jadi ada kuis seperti panjenengan buat kemarin. Jadi anak-anak tinggal mengerjakan, nilai kan udah masuk langsung. Wah, luar biasa sekali. Seperti itu yang saya akan tiru. Nah, kemudian yaitu setelah selesai pembelajaran atau pas waktu pembelajaran itu kan ada sesi umpan baliknya. Kalau dulu umpan balik, kalau sekarang apa itu namanya Bu Chandra? Kalau asesmen as learning itu ya? Oh ya, asesmen as learning. Ya, seperti itu. Jadi setiap itu terus ulangan itu kalau pas waktu yang as learning itu kan pribadi, as learning sama for learning itu kan pribadi. Beda yang sumatif itu kan yang membuat nanti kita sampaikan ke sekolah Pokja kurikulum. Kalau ini kan pribadi, jadi bagaimana caranya untuk siswa itu walaupun ulangan itu tetap enjoy tapi serius gitu. Jadi tetap enjoy. Jadi, seperti kemarin jenengan pakai kuis kemarin, nah itu akan saya terapkan pakai kuis. Jadi anak-anak langsung ini, kemudian pemberian reward itu. Kemudian pemberian reward itu biasanya ya mungkin ada sesuatu kecil yang atau kita memberikan aplaus atau apa itu kan pemberian reward ya itu. Pemberian reward. Terus kalau misalkan kita mengasih sesuatu mau reward untuk kelompok, nanti reward pertama nanti misalkan ada permen apa boleh ya Bu? Boleh gitu boleh. Jadi karena untuk memotivasi siswa ya, supaya biasanya alternatifnya siswa itu paling tidak mengharapkan hadiah, tapi bisa kita hargai dengan itu sehingga dia termotivasi juga. Sebetulnya kalau kita memberikan suatu penghargaan itu kalau bisa jangan dulu selagi siswa itu bisa memotivasi dirinya sendiri. Tapi kalau memang itu trik
kita sebagai guru, kita kan juga banyak alternatif nih, terus kemudian juga banyak strategi karena kita sudah mengenal kondisi siswa tersebut, ya kita bisa memperlakukan dengan kalau untuk motivasi diri kok kayaknya masih berat ya, masih belum bisa, akhirnya kita melakukan strategi guru, kita kasih permen, kita kasih coklat, ya itu luar biasa sekali. Oke. Terus kemudian Bu Ari, di sini saya tadi akan menarik kesimpulan dan ingin menyampaikan catatan hasil observasi yang sudah saya lakukan hari ini dari percakapan kita hari ini, bahwasanya di sini Bu Ari sudah melakukan suatu keaktifan siswa, ya, keaktifan siswa yang ingin dikembangkan, ya, tapi ini nanti membutuhkan sebuah proses supaya ini bisa berjalan dengan baik, ya Bu ya. Kemudian saya lihat tadi ketika tujuan pembelajaran dalam memberikan pertanyaan pemantik itu sudah dilakukan dengan baik. Kemarin juga saya sudah mengobservasi, kemudian juga menggunakan berbagai macam metode diskusi kelompok, ya, dengan metode pembelajaran apa tadi Bu Ari? Discovery learning, dengan sudah diintegrasikan ke dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi proses, ya tadi konten, kemudian produk, ya. Terus yang terakhir di sini dalam menjalankan pengelolaan kelas, Bu Ari di sini sudah menggunakan trik atau langkah memberikan suatu yang menggugah kesadaran siswa dengan apa tadi? Mindfulness. Tapi ada yang belum dilaksanakan, yaitu pemberian apa tadi Bu Ari? Pemberian ice breaking gitu. Wah, luar biasa sekali dari kemarin. Demikian observasi dari saya kemarin Bu Ari. Di sini ada beberapa yang perlu ditambahkan, hanya bisa mengoptimalisasi saja ya dalam memotivasi siswa dalam penggunaan ice breaking. Kemudian kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Ari kembangkan selain dari percakapan coaching hari ini? Maksudnya kompetensi yang kompetensi yang ingin dikembangkan lagi lah, yaitu untuk pemilihan lagi yang lebih tentang metode pembelajaran. Iya, berarti lebih bervariatif ya. Bervariatif. Kemudian alat itu media. Media pembelajaran itu ya. juga mempengaruhi siswa kayaknya Luar biasa. Media pembelajaran. Kemudian yaitu yang utama untuk trik untuk peningkatan konsentrasi sama niat Niat itu ya motivasi diri, diri. betul Ya. Sama sekarang ini yang agak hilang anak-anak itu, yang saya sisipkan di situ ada etika itu masuk ke dalam sosial ya. Iya, sosial masuk dalam kesadaran diri. Nah itu masuk ke dalam situ untuk menghormati guru, sama pembelajaran berlangsung. Jadi saya harapkan di situ seperti gaya bicara, tingkah laku, dan menghormati yang lain itu setelah dari situ kan terbiasa pelaksanaannya di luar kelas. Berarti itu nanti yang perlu ditumbuh kembangkan, pembiasaan positif ketika melakukan proses pembelajaran di kelas. Luar biasa sekali Bu Ari. Percakapan coaching kita hari ini ya telah mendapatkan suatu hasil yang luar biasa sekali. Semoga percakapan coaching hari ini Bu Ari nantinya setelah ini ya terus ke pembelajaran berikutnya akan menjadi lebih baik lagi dan sudah tertata ya, sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan KSE-nya juga. Iya. Dan demikian percakapan coaching hari ini Bu Ari.
Saya akhiri, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini bisa menginspirasi semuanya. Dan kami berharap juga Bu Chandra nanti kita kan sebagai pengajar, nanti penjenengan yang sudah lebih dulu tahu dan paham, jadi nanti jangan bosan-bosan kalau kita bertanya-tanya dan sebagainya. Siap. Kemudian kalaupun panjenengan pas melihat ada pembelajaran yang kurang atau bagaimana, ya tolong disentil. Oh iya, diingatkan. Insya Allah siap Bu Ari, siap membantu untuk perkembangan anak-anak kita yang sekolah di SMK kita tercinta ini. Baik Bu Ari, karena waktu sudah keasikan ngobrol, waktunya sudah lama. Ini saya mau menindaklanjuti kegiatan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Ari, terima kasih. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri,